Halo semua, saya Handra. Pada video ini kita akan bahas tentang stock transfer dan stock adjustment. Jadi ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini, mulai dari aktivasi stock transfer dan stock adjustment, proses melakukan stock transfer dan juga stock adjustment, catatan jurnal yang tercipta untuk stock adjustment, dan juga bagaimana impact-nya nanti di laporan stok setelah kita melakukan stock transfer dan stock adjustment. Jadi kita langsung ke Deskera-nya. Saya sudah login ke Deskera Books-nya. Nah, pertama di sini saya perlu cek dulu. Di sini ada warehouse ya. Jadi warehouse-nya sudah disiapkan. Di sini ada beberapa gudang. Dan di sini untuk produknya ada produk kacang tanah dengan total quantity 1000 dan produk beras dengan total quantity 100. Dan di sini ada banner, pin, t-shirt, masing-masing masih 0. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk aktivasi dulu. Untuk aktivasi fitur stock adjustment dan fitur stock transfer itu ada di menu apps. Jadi saya klik menu apps, nanti kita akan di redirect ke satu halaman baru dan kita tinggal cari stock adjustment dan stock transfernya ya. Jadi oke, ini dia stock transfer dan stock adjustment. Untuk aktivasinya, kedua ini sebenarnya satu satu page. Jadi kita hanya perlu aktivasi untuk salah satu dari kedua fitur tersebut. Jadi kalau di sini saya klik dulu get app-nya, kemudian akan diarahkan ke menu stock management ya. Jadi di sini ada stock transfer dan ada stock adjustment dan stock transfer. Nah, sebelum kita melakukan transaksinya, kita perlu koneksikan dulu. Jadi kita perlu hubungkan, kita klik dulu connect-nya, dan di sini akan muncul halaman untuk otorisasinya ya. Jadi di sini saya masukkan email saya yang saya pakai untuk di company yang tadi. Oke. Oke, nah begitu tadi sudah berhasil masuk, nanti kita bisa pilih, kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang under login kita, nanti kita bisa pilih kita mau aktifkan di perusahaan yang mana. Jadi di sini saya langsung authorize saja. Oke, kita tunggu sebentar. Begitu proses authorize-nya selesai, nanti di tombol connect-nya akan berubah jadi ini ya, akan berubah jadi disable seperti ini, jadi abu-abu dan akan ada statusnya connected. Nah, pertama kita akan bahas tentang stock transfer. Jadi stock transfer ini digunakan untuk proses pindah barang dari satu gudang ke gudang yang lain. Nah, untuk membuat transaksi atau dokumen pindah gudangnya, kita tinggal klik New Stock Transfer di sini, di kanan atas. Nah, di sini kita bisa pilih tanggalnya. Saya pindahinnya di tanggal 23 misalnya. Saya pindahin dari gudang misalnya dari gudang primary ke gudang, misalnya gudang Cikupa. Di sini saya bisa cek juga available quantity untuk produk tersebut ada berapa. Nah, di sini kacang tanah di gudang primary warehouse itu ada 1000. Jadi saya mau pindahkan ke gudang Cikupa itu misalnya 100 quantity. Saya masukkan notes-nya pindah gudang misalnya. Nah, jadi seperti itu caranya untuk memindahkan barang dari satu gudang ke gudang lain. Untuk proses pindah barang ini tidak ada jurnal yang tercatat ya. Jadi di jurnal entry itu tidak ada efeknya ke akun persediaan barang, itu tidak ada efek sama sekali. Yang ada efek adalah pada saat kita melakukan stock adjustment. Jadi saya klik menu stock adjustment, saya klik tombol create. Di sini kita bisa pilih kita mau melakukan adjustment tanggal berapa. Contoh, saya melakukan stock in misalnya. Jadi di sini ada tipenya, ada stock in sama stock out. Stock in di sini kita pilih kalau barang yang barang actual di gudang itu lebih besar daripada jumlah
jumlah stok yang ada di Deskera atau yang ada di sistemnya. Nah, jadi di sini kita pilih stock in, kita pilih di sini reason-nya ada beberapa di sini, ada return, promotion, stock take, dan other. Umumnya kita pilih stock take. Jadi stock take ini bisa dipakai untuk proses stok opnam ya misalnya ya. Jadi secara berkala, entah itu mingguan atau bulanan, biasanya user melakukan hitung ulang untuk setiap stok yang ada di gudang. Nah, jadi proses tersebut kita bisa pakai reason-nya stock take, dan tipenya nanti bisa disesuaikan dengan kondisi yang kita temukan di gudang tersebut. Jadi kalau misalnya kita temukan kelebihan barang yang ada di gudang actual, berarti barang actual-nya lebih besar daripada di sistem, berarti kita melakukan stock in. Tapi kalau sebaliknya, barang yang di gudang actual itu misalnya kita temukan kurang daripada yang ada di sistem, berarti kita perlu lakukan stock out. Nah, di sini saya langsung pilih tadi kacang tanah, misalnya saya tambahkan 50. Nah, di sini perlu kita perhatikan, untuk proses stock in, kita harus memasukkan per unit value dari produk tersebut berapa. Jadi ini nanti yang akan menjadi nilai dari persediaan barang tersebut. Jadi di sini saya bisa masukkan harganya misalnya 2.000 misalnya. Nah, kalau misalnya ada produk lain, kita bisa tinggal masukkan lagi produk apa lagi yang kita mau masukkan. Nah, tadi ada misalnya beras, saya masukkan 10. Harga berasnya misalnya saya masukkan 9.000. Notes-nya saya ketik stok opnam misalnya tanggal 23 April 2021. Ini stok ini sudah berhasil kita buat, kita tinggal klik tombol save. Oke, stok adjustment-nya sudah berhasil kita buat. Nah, di sini kita bisa lihat nanti di journal entry untuk jurnal yang akan ter-create ya oleh proses stock adjustment tersebut. Nah, jadi di sini ada adjustment. Nah, di sini kita bisa lihat total entries-nya ya. Jadi di posisi debit ya ada ke akun inventory, akun persediaan, dan kreditnya ini ke akun biaya, akun inventory adjustment. Oke, nah itu untuk yang di journal entry-nya. Kita bisa lihat juga di sini tidak ada pencatatan untuk proses pindah gudang tadi ya, proses pindah barang antar gudang tadi tidak ada pencatatan di journal entry-nya. Nah, berikutnya kita coba lihat ke laporan. Jadi di laporan, kita bisa lihat pertama berdasarkan movement ya. Jadi kalau kita lihat dari movement, ada di stock ledger atau buku besar persediaan. Kita bisa lihat di sini untuk kacang tanah misalnya. Di sini ada catatan kalau kita sudah melakukan adjustment quantity in 50 dengan total nilainya berapa. Quantity on hand-nya berapa. Dan begitu juga untuk beras. Jadi di sini kita ada masukkan beras, quantity on hand-nya berapa, dan value pada saat kita memasukkan itu berapa akan kelihatan di sini. Nah, itu di stock movement-nya. Untuk stok availability berdasarkan gudang atau kalau misalnya kita mau tahu produk misalnya beras ini ada di gudang mana aja, kita lihatnya di stock availability by warehouse. Nah, di sini akan ditampilkan barang-barang berdasarkan gudang ya. Jadi kita bisa lihat beras misalnya ada di gudang mana aja dan available quantity-nya berapa. Dan di sini juga kita bisa lihat di kacang tanah, untuk produk kacang tanah di sini kita bisa lihat di primary warehouse ada berapa dan di gudang Cikupa ada berapa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk proses stock transfer dan stock adjustment kali ini. Terima kasih atas waktunya, semoga membantu.